melalui dum raksasa ini. Kita akan lihat. Nah, sudah serasa terbang naik ke ruang angkasa. Kita akan lihat bagaimana situasi langit sore di Ngalian, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah gambar real dari Ngalian Semarang. Ini adalah gunung-gunung yang kelihatan ada di landscape di utara di kita. Dan inilah situasinya pada saat ini. Nah, hari ini matahari betul-betul istimewa. Mengapa istimewa? Karena matahari juga terbit dan tenggelam di titik barat. Karena ada fenomena namanya vernal equinox. Nah, sehingga nanti matahari juga akan terbit di arah barat sekaligus di situ. Nah, namun nanti hilal tidak akan terbit di arah itu, tapi bergeser sedikit ke utara karena dia mempunyai azimut kurang lebih sekitar 274, relatif ke utara di sebelah matahari kita terbit. Baik, maka ini adalah ini. Bapak Ibu jangan terkecoh dengan situasi ininya. Ini ada W atau N atau I atau S, ya. Tapi saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham, ya. IW itu adalah singkatan dari, walaupun kiai-kiai tapi cukup bahasa Inggris, ya. Saya khawatir kalau itu pakainya adalah pakai bahasa Jawa, Pak. Kalau pakai bahasa Jawa nanti ketemunya selalu N semua. N di sini juga N, apa Ibu? Ngulon. Ini juga N, ngalor. Ini juga N, nyetan. Ini juga N. Kita tidak pakai itu, baik. Tanpa berlama-lama, kalau kita rancang langit kita, maka kemudian ini nanti ketinggiannya akan seperti ini, gambarnya akan seperti ini. Dan ketika mulai huruf sesungguhnya, maka itulah yang kemudian kita akan lihat bagaimana sesungguhnya dia akan terjadi peristiwanya, peristiwa Ru'yatul Hilal itu sendiri. Baik, sebelum kita akan masuk ke Ru'yatul Hilal, rasanya satu benda langit yang sering kita kejar ketika bulan-bulan krusial adalah benda langit satu ini. Nah, yuk kita ajak dulu Bapak Ibu sekalian terbang ke ruang angkasa untuk menuju ke satu benda langit yang mungkin kita bisa observasi. Kita akan tinggalkan benda langit ini sebelum nanti kita kembali lagi ke ini. Baik, kita akan tinggalkan. Nah, sore hari Bapak Ibu sekalian, wah, sudah cukup. Oke. Oke, waktu kita terbatas. Baik, kita akan tinggalkan, kita akan menjelajah ruang angkasa kita, karena bagian dari simulasi. Kita akan menuju satu benda langit yang teramat mungkin bisa kalian kita kenal. Yang paling mudah, yang paling sesungguhnya paling yang bisa mungkin kita akan observasi. Nah, anggaplah ini adalah perjalanan tidak hanya ziarah Wali Songo, tapi ziarah ke semesta di lingkungan kita ini. Kita akan melihat satu benda langit yang ada dalam kepala kita. Bapak Ibu sekalian, benda apakah yang Bapak Ibu lihat pada sore hari ini? Ada yang pirsa? Benda apakah ini? Apa ini? Hah? Bulan? Hah? Bapak Ibu jangan terkecoh. Ini bukanlah bulan, tapi ini adalah planet pengecoh kita nanti. Ketika menjelang Ru'yatul Hilal nanti, benda yang mirip sama dengan bulan adalah benda ini. Inilah yang disebut dengan planet Merkurius. Posisinya nanti sore sedikit menjadi pengecoh kita nanti. Tapi makanya kita akan lihat lebih detail. Siapa pengecohnya? Ini dia, Sang Merkurius, planet dalam bumi yang sering menjadi pengecoh ketika kita ru'yat, termasuk di dalamnya. Mereka juga mempunyai observasi yang sama. Penampakannya juga mirip-mirip sama. Tapi ini bukanlah bulan, tapi ini adalah Merkurius. Memang dia mirip dengan bulan. Yuk kita tinggalkan saja Merkurius, hanya kita kenali saja. Bapak Ibu ingin lihat bagaimanakah bulan sesungguhnya? Nah, kita tinggalkan Merkurius. Sebetulnya kalau waktunya cukup, kita bisa jalan-jalan lebih banyak. Oke, tinggalkan Merkurius, planet terdekat dengan matahari kita, yang termasuk kategorinya adalah planet dalam.
yang mengitari dalam lingkaran dalam orbit bumi dengan matahari, maka dia juga sering jadi pengecoh. Inilah dia sesungguhnya apa yang nanti kita akan saksikan pada sore hari ini dengan wajah yang lebih besar. Ini dia adalah bulan kita itu sendiri. Coba kalau rukyah seperti ini mungkin gampang. Masalahnya nanti tidak seperti itu. Ini adalah punggung bumi, punggung bulan yang tidak pernah kita lihat dalam keseharian kita karena faktor namanya librasi bumi, di mana rotasi bulan sama persis dengan rotasi matahari bulan bumi kita, sehingga dia tidak pernah menampakkan punggungnya, tapi kita bisa melihat. Inilah gambar nyata dari apa yang kita lihat selama ini, yaitu yang nanti kita akan lihat, yaitu bulan. Inilah wajah sang rembulan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rasanya bulan sudah cukup besar. Kalau rukyah sedemikian mudah, mungkin gampang. Tapi kita tidak menuju yang seperti ini situasinya. Karena ada satu kejadian, yaitu yang disebut dengan ijtima. Salah satu portal, salah satu cara kita mengetahui bulan itu berakhir adalah dengan fenomena yang disebut dengan ijtima. Ijtima itu bagaimana? Banyak orang yang tidak pernah menyaksikan ijtima itu sendiri, yaitu kejadian di mana antara matahari dengan bulan berkumpul pada satu ekliptika, satu bidang ekliptika yang sama. Nah, ini adalah fase-fase bulannya. Sedemikian jelas, ini adalah bulan mati. Ketika ijtima akan seperti ini adalah matahari kita mulailah muncul seperti ini, adalah fase gambaran dari fase-fase bulan. Ini adalah tarbi perempat, baru kemudian mulai akan kembali lagi, mulailah terjadi bulan purnama. Inilah fase-fase bulan yang tampak dari kita sendiri. Tapi baiklah, saya tidak akan berlama-lama di bulan. Saya ingin menjelaskan fase yang pertama sebelum Ru'yatul Hilal. Penanda bahwa bulan harus berakhir adalah apa yang disebut dengan peristiwa disebut ijtima. Ini pada tanggal ini, yaitu pada hari ini adalah terjadi ijtima, yaitu pada pukul AM, pada dini hari jam 1:30 malam. Bapak Ibu bisa saksikan apakah sudah kelihatan istimanya? Istima sesungguhnya adalah pintu gerbang untuk menuju penanda kita akan berganti bulan. Tapi perintah Nabi tidak didasarkan dengan istimanya, tetapi adalah fase pertama kali setelah istima, yaitu yang disebut dengan hilal itu sendiri. Ini adalah proses kejadian dengan istima itu sendiri. Bapak Ibu bisa melihat? Tidak, karena ini masih jam dini hari, maka kita masih, matahari masih di atas, di kulminasi bawah dan masih di bawah ufuk. Tapi jangan khawatir, kita akan pernah menyaksikan istima, tapi dengan melalui planetarium kita bisa menyaksikan bagaimana sesungguhnya istima itu terjadi. Iya, masih di bawah ufuk bukan? Kita bisa menunjukkan, anggaplah kita akan terbang, kemudian melintasi sang bumi kita ini, maka kita akan bisa melihat bagaimana tentang situasi tentang ijtima itu sendiri. Nah, inilah dia situasi ijtima. Ini adalah trajektori jalan ekliptika dari bulan, dan yang biru adalah sang matahari. Di mana saat ini pada pukul 12.27 matahari dan bulan itu dia berimpit bersama, duduk bareng, bercengkrama bersama, sehingga pada saat itu bulan tidak bisa bercahaya. Pada fase ini bulannya disebut dengan bulan mati, dan kita tidak bisa mengobservasi bulan karena bulan sendiri tidak bisa memantulkan sedikit pun sinar matahari karena dia sedang berkumpul bersama matahari. Inilah yang disebut dengan fase ijtima, yang menjadi penanda setelah ini berarti akan ada bulan baru, bulan Hijriah. Ini adalah situasinya. Ini adalah minus 77 adalah ini adalah masih minus karena masih di bawah ufuk dan azimutnya dari sekitar ini. Ini terjadi ketika dia berkumpul dengan matahari. Bulan tidak bisa memantulkan cahaya matahari. Yuk kita lihat bagaimana perjalanannya terbit dari mulai ijtima sampai kepada huruf, karena ru'yah bisa dilakukan setelah huruf.
karena dia akan bercahaya setelah matahari itu terbenam. Kita akan kelihatan. Mulailah waktu mulai berjalan jam 3 pagi, jam 4, jam 5 mulailah. Ini adalah situasi mulai menyingsing pagi hari. Kita lihat siapa yang bergerak lebih cepat. Siapa akan bergerak di ufuk. Ini waktu terbit sampai tenggelam cukup 2 menit. Tapi jangan punya harapan nanti berpuasa di waktu bagian planetarium, karena waktu terbit hanya 2 menit. Yuk kita lihat Bapak Ibu sekalian. Matahari pada sore hari nanti dia akan tenggelam di arah barat. Nah, inilah situasinya. Menjelang tenggelamnya matahari, ternyata bulan sedang mengikutinya. Dan ternyata matahari bergerak lebih cepat. Sehingga wajar kalau kita sering mengenal istilahnya terlambat bulan. Boten Mbak, niki guyon mawon. Tapi secara astronomis memang matahari bergerak lebih cepat ketimbang bulannya. Istimanya bareng, tapi buruknya bulan belakangan. Matahari tenggelam lebih dahulu, dan ini sudahlah kita akan lihat bulannya dalam posisi 7 derajat yang disampaikan tadi. Ini adalah nanti sore pada kita huruf, kita akan bisa melihat. Inilah situasi hilalnya. Bon, monggo. Situasinya, apakah Bapak Ibu bisa melihat hilal? Sampun pirsa hilalnya? Inilah mengapa para astronom kemudian ternyata kita sulit mendeteksi cahaya sabit yang ada di bawah ini. Agak sulit, apalagi ada situasinya yang seperti ini, yaitu cahaya syafaq yang menjadi latar belakang dari itu. Ketika cahaya syafaq lebih kuat daripada cahaya hilal, maka saya jamin maka cahaya hilal tidak akan pernah ditampak diobservasi oleh kita. Maka dari itu harus punya kriteria tertentu, yaitu ketinggian tertentu sekaligus jaraknya, agar dia mempunyai sedemikian rupa, agar dia mempunyai tempat yang cukup untuk memantulkan sinar matahari. Maka kriteria visibilitas hilal itu harus ada ketinggian tertentu supaya dia lebih punya terlepas dari jebakan syafaq, sekaligus jauh dari matahari, agar dia mempunyai sifat fisis, mempunyai sifat fisis yang lebih tebal sehingga bisa tahu seperti apa nanti yang menampilkannya. Kita lihat, Bapak Ibu sudah bisa melihat cahaya hilalnya? Belum. Yuk kita simulasikan. Anggaplah kita untuk mempermudah saja hilangkan atmosfernya. Nah dari planetarium bisa Bapak Ibu sekalian. Kita bahkan bisa kita simpen mataharinya. Kita simpen. Kita hilangkan mataharinya supaya tidak mengganggu dan mengecoh. Baik, kita bisa perbesarkan, scale up bulan agar kita tahu inilah nanti akan cahaya hilal yang nanti akan kita lihat di sebelah ini dengan ketinggian 7 derajat semacam ini, semacam setipis ini. Setipis inilah situasinya. Mungkinkah mata-mata biasa, apalagi kalau yang mata keranjang, tidak mungkin bisa melihat ini. Mata biasanya agak sulit, mungkin kalau berubah teropong. Belum lagi diganggu dengan potensi adanya pengganggu ini. Ini kira-kira bintang atau planet? Bintang atau planet? Ada yang tahu? Ini adalah Merkurius yang tadi saya bilang. Ini adalah Merkurius yang tadi saya bilang. Kalau kita tidak salah objek, maka yang kita lihat dianggapnya itu adalah hilal, tapi sebenarnya bukan, karena inilah pengecoh yang selalu hadir mengiringi kita. Ini Venus, tapi kita cukup jauh, kadang-kadang juga ikut mengganggu, tapi saat ini adalah Merkurius. Seperti ini. Dan terkadang situasinya tidak sedemikian itu, lebih dramatis lagi. Sudah sedemikian sulit, mendungnya juga banyak. Kalau situasinya sudah sebegini, makin ruwet lagi. Belum lagi lebih ekstrim lagi, situasinya seperti ini. Masya Allah. Nah ini. Aduh, sudah nih Mas. Ini kira-kira orang tersambar petir tapi senyum-senyum ya di sini ini. Masya Allah. Masih terus Mas. Sudah Mas. Sudah cukup. Ini simulasi kemauan.
Jadi situasinya ternyata tidak mudah untuk ru'yatul hilal. Banyak, salah satunya adalah termasuk gangguan cahaya syafaq. Sementara situasi astronomis hilal semakin kecil sehingga kita akan mengobserv tidak terlalu mudah. Inilah gambaran betapa ru'yah bukanlah sesuatu yang kadang-kadang mudah, tetapi banyak faktornya. Baik, saya kira inilah penjelasannya. Nanti kita akan lihat. Kalau mau lebih dapat, yuk kita lihat perbandingkan hari kedua. Sebagai detik terakhir, ini semakin kelihatan jelas. Hari kedua, ketika huruf matahari, huruf bulan sudah sedemikian besar. Hari ketiga, nah lebih besar lagi. Hari keempat, lebih besar lagi. Hari kelima, seperti ini. Hari keenam, seperti itu. Dan seterusnya, nanti sampai pada purnama. Maka purnama jaraknya adalah 180 elongasinya, maka dia seluruh badan matahari bulan akan memantulkan seluruhnya, memantulkan sinar matahari. Ketika huruf purnama baru akan terbit karena dia jarak elongasinya 180. Baru kalau tadi hanya cukup 8, maka cukup jauh dengan bandingannya semacam ini. Ru'yatul hilal bukanlah ru'yatul badr. Maka inilah nanti situasinya, kita akan menjadi ru'yatul hilal pada sore hari ini. Semoga nanti kita semakin mengenal objek apa yang kita lihat dan kemudian gangguan apa potensinya dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan kita akan menuju ke lantai 4 untuk mengikuti detik-detik ru'yatul hilal yang akan dipandu langsung oleh beliau guru kami, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG. Monggo Bapak Ibu kami persilakan. Mungkin dia lebih cepat naik tangga saja atau mungkin sebagian bisa pakai lift. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Akhirnya Allahumma fiqhil barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.